Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lin Kristina Kusuma Perdana dari TK Negeri Pembina Jatisono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan di bidang pendidikan. Anak jenjang PAUD usia 4-6 tahun juga sudah mampu dalam mengoperasikan handphone milik orang tuanya. Anak dapat mengakses berbagai aplikasi seperti YouTube, TikTok, maupun game edukasi. Kemudahan dalam mengakses handphone akan berdampak positif seperti memudahkan peserta didik untuk mengakses berbagai macam sumber belajar sehingga mereka mampu mengembangkan kemampuan kognitif untuk mengkonstruksi pemahamannya. Selain itu, handphone juga menyediakan berbagai alat untuk mengekspresikan kreativitas sehingga mendukung pengembangan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Namun, ketika peserta didik menggunakan handphone secara berlebihan, tentu akan berdampak negatif pada perkembangannya. Peserta didik kurang melakukan aktivitas gerak sehingga kemampuan fisik motoriknya tidak berkembang maksimal. Berkurangnya intensitas dalam bersosialisasi sehingga perkembangan sosial emosionalnya tidak akan berkembang dengan baik dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang berasal dari paparan layar handphone yang berlebihan. Pada saat pertemuan wali murid dalam program parenting, beberapa orang tua mengeluhkan kebiasaan peserta didik di rumah yang sulit mengurangi intensitasnya dalam bermain handphone. Anak menjadi kecanduan bermain handphone serta menjadi anak yang kurang sabar dan mudah marah. Selain itu, pengamatan yang dilakukan oleh guru saat proses pembelajaran maupun jam istirahat pada masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 minggu menunjukkan beberapa peserta didik lebih suka bermain sendiri. Peserta didik juga masih kesulitan berkolaborasi karena ia selalu ingin menang sendiri dan cenderung mengabaikan perasaan orang lain sehingga nilai-nilai karakter pada peserta didik belum berkembang dengan baik. Pendidikan anak usia dini atau PAUD yang disebut fase fondasi merupakan fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila nilai-nilai karakter pada peserta didik belum berkembang dan terabaikan, maka perkembangan nilai-nilai karakter peserta didik akan terhambat dan berpotensi mengalami kemunduran. Padahal, salah satu kecakapan yang diperlukan peserta didik dalam pembelajaran abad ke-21 adalah karakter. Pentingnya menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik sejak dini dapat membentuk fondasi yang kokoh dan menjadi pedoman berperilaku, sehingga peserta didik lebih siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Adapun nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada peserta didik antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Keenam karakter tersebut mengacu pada 6 dimensi utama yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan menjadi sebuah kerangka dalam menggambarkan karakteristik ideal dan diharapkan anak usia dini di Indonesia memilikinya. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang positif sebagai upaya menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. Lingkungan belajar yang positif dapat terwujud dengan mengusung konsep belajar adalah bermain atau bermain adalah belajar. Konsep ini menekankan bahwa kegiatan bermain adalah sarana utama bagi anak-anak untuk belajar dan dalam setiap permainan tersebut terdapat proses belajar yang terjadi. Bermain adalah hak anak. Melalui permainan, anak-anak secara alami akan mengeksplorasi lingkungan sekitar, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun pengetahuan. Anak-anak tidak hanya bersenang-senang, namun mereka membangun pemahaman tentang dunia. Dengan memberikan kesempatan yang cukup untuk bermain, kita membantu anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan bahagia. Selanjutnya, guru memilih jenis permainan yang menyenangkan dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. Permainan yang beragam jenisnya, menggunakan alat sederhana dan mudah dimainkan oleh peserta didik adalah permainan tradisional. Namun, saat ini, permainan tradisional sudah jarang dikenalkan dan dimainkan oleh peserta didik. Padahal, permainan tradisional adalah warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Permainan tradisional menyimpan banyak nilai positif dan manfaat bagi perkembangan peserta didik. Manfaat permainan tradisional diantaranya: 1. Melatih motorik. Permainan tradisional melatih keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan otot anak. Kedua, mengasah literasi dan numerasi. Permainan tradisional melatih kemampuan anak melalui lagu yang dinyanyikan dan konsep matematika sederhana saat bermain. Ketiga, meningkatkan kreativitas. Permainan tradisional seringkali membutuhkan imajinasi dan kreativitas anak untuk menciptakan aturan atau variasi permainan. Keempat, memperkuat hubungan sosial. Permainan tradisional biasanya dimainkan secara berkelompok, sehingga dapat melatih kemampuan bersosialisasi, berkolaborasi, dan berkompetisi secara sehat. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai budaya. Permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan seperti gotong royong, sportivitas, dan menghargai perbedaan. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari permainan tradisional sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, sehingga permainan tradisional dapat mewujudkan lingkungan belajar yang positif dan menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Beberapa jenis permainan tradisional di Indonesia yang dapat dikenalkan oleh peserta didik di sekolah adalah jublak-jublak suang, jamuran, kucing-kucingan, sundamanda, gobak sodor, congklak, ular naga, bakpia, dan lompat tali. Jenis permainan tradisional tersebut memiliki aturan yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, alat yang diperlukan dalam bermain mudah ditemukan oleh peserta didik. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TK Negeri Pembina Jatisono juga mendukung dalam menerapkan permainan tradisional tersebut. Selain memiliki ruang kelas, aula, dan halaman yang luas, TK Negeri Pembina Jatisono memiliki area permainan tradisional.
Banyaknya manfaat yang diperoleh dari permainan tradisional serta aset-aset sekolah yang mendukung sehingga guru perlu melakukan inovasi pembelajaran berdiferensiasi yang menerapkan mantra untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Mantra yang merupakan akronim dari permainan tradisional dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, guru membuat asesmen diagnostik untuk memahami peserta didik secara lebih mendalam sehingga mampu memberikan dukungan yang tepat bagi perkembangannya. Asesmen diagnostik ini dilakukan dengan melakukan observasi, yaitu mengamati perilaku anak dan melakukan wawancara dengan anak untuk memahami perspektif tentang berbagai situasi dan perilaku. Langkah kedua, guru membuat modul ajar dengan memperhatikan hasil asesmen diagnostik untuk menerapkan mantra dalam inovasi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah ketiga, guru mengajak peserta didik untuk melihat video pembelajaran tentang keragaman permainan tradisional yang ada di Indonesia. Penayangan video tersebut akan memantik rasa ingin tahu peserta didik sehingga tertarik untuk mendapatkan informasi baru dan memberikan pengetahuan awal. Langkah keempat, setelah melihat video, guru menstimulasi melalui pertanyaan dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya berdasarkan video yang telah mereka lihat. Pada curah pendapat ini, guru mengetahui seberapa jauh murid memiliki ketertarikan dan pengetahuan tentang permainan tradisional. Langkah kelima, guru menempel gambar-gambar permainan tradisional pada papan tulis. Guru mengajak peserta didik untuk voting atau memilih permainan tradisional yang mereka sukai dan yang ingin dimainkannya terlebih dahulu. Peserta didik voting dengan menempel stiker bintang di bawah gambar permainan tradisional. Peserta didik menghitung setiap bintang yang ada pada gambar permainan tradisional. Langkah keenam, guru mengenalkan alat-alat yang digunakan dalam bermain permainan tradisional dan menjelaskan cara bermainnya. Selain itu, guru juga mengenalkan lagu dolanan sebagai lagu pengiring dalam permainan. Langkah ketujuh, peserta didik mencoba permainan yang ia sukai. Peserta didik dengan sabar mengantri menunggu giliran bermainnya. Langkah kedelapan, setelah peserta didik memainkan permainan tradisional, guru dan peserta didik merefleksi kegiatan. Guru memantik peserta didik dengan pertanyaan bagaimana perasaanmu setelah bermain permainan tradisional. Kemudian peserta didik menjawab senang. Guru bertanya kembali permainan tradisional yang disukai peserta didik, dan jawaban yang diberikan beragam karena setiap peserta didik memiliki pengalaman bermain permainan tradisional yang berbeda. Guru melihat adanya perkembangan nilai-nilai karakter peserta didik pada inovasi pembelajaran berdiferensiasi penerapan mantra. Nilai-nilai karakter yang merupakan fondasi profil pelajar Pancasila tersebut mulai berkembang, di antaranya 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terlihat peserta didik berperilaku sesuai dengan norma-norma agama dan moral, serta sopan santun pada guru juga teman-temannya. Permainan tradisional yang dimainkan seperti congklak, peserta didik menunjukkan sikap jujur, yaitu memasukkan biji congklak pada lubang kecil satu persatu pada lubang kecil miliknya dan juga milik lawan bermainnya. Berkebinekaan global. Peserta didik dapat menghargai dan saling menghormati adanya perbedaan saat bermain bersama. Melalui permainan tradisional cublak-cublak suang yang dimainkan bersama, secara tidak langsung menstimulus peserta didik untuk mengasah rasa empatinya. Peserta didik terlihat mau bergantian menjadi pemimpin permainan yang memutar biji dan pemain penebak yang bersimpuh dan tengkurap di lantai. Bergotong royong. Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman saat bermain ular naga. Terlihat peserta didik bergerak secara serempak dan terkoordinasi agar membentuk formasi ular atau naga yang efektif sehingga dapat bergerak dengan lancar. Selain itu, peserta didik juga bergotong royong dan bertanggung jawab dalam mengembalikan atau merapikan alat permainan yang telah mereka gunakan. Mandiri. Pada permainan Sunda Manda yang dilakukan, peserta didik mampu mengambil keputusan sendiri saat menentukan langkah selanjutnya, yaitu lompatan mana yang akan dilakukan. Selain itu, peserta didik mampu mengatasi kesulitan dalam permainan, yaitu bagaimana cara mengambil kacuk dan kemudian melanjutkan lompatan tanpa bantuan dari teman maupun guru. Bernalar kritis. Ketika peserta didik bermain bakia, terlihat mereka mampu memecahkan masalah dalam menghadapi kesulitan, seperti terjatuh karena kurangnya koordinasi antar teman saat melangkah menggunakan bakia. Peserta didik kemudian mengevaluasi dan menyusun strategi untuk melanjutkan permainan bakia tersebut. Kreatif. Pada permainan tradisional yang dimainkan seperti Sunda Manda, congklak, cublak-cublak suang, bakia, dan ular naga, peserta didik mengasah sikap kreatifnya, yaitu mampu memodifikasi dan juga mengembangkan aturan permainan tradisionalnya. Nilai-nilai karakter peserta didik yang berkembang menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada kondisi alam. Adanya inovasi pembelajaran berdiferensiasi, penerapan mantra, permainan tradisional, mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik. Peserta didik yang bermain permainan tradisional belajar bersama dengan teman-temannya. Mereka terlihat bahagia dan tertawa riang saat bermain, sehingga mantra memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran berdiferensiasi mantra dapat menanamkan nilai karakter pada peserta didik. Proses pembelajaran dengan mantra perlu dilakukan secara konsisten agar perkembangan nilai-nilai karakter peserta didik sebagai fondasi profil pelajar Pancasila berkembang dengan optimal. Alhamdulillah, inovasi pembelajaran berdiferensiasi mantra dari Bu Yeyen sudah kami terapkan di TK Negeri Pembina Jatisrono, dan anak-anak sangat tertarik sekali serta sangat bermanfaat sekali untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Terima kasih Bu Yeyen.